kita itu akan hilang. Ya. Nah ini semua poin-poin yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law nomor 6 tahun 2000. Lalu terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Ya. RUU Kesehatan kita tahu sendiri ini tidak mencerminkan atau memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini cenderungnya mengedepankan investasi asing atau mengedepankan tenaga kerja atau tenaga kesehatan yang dari luar. Ya. Itu yang Ikatan Dokter Indonesia, perawat, apoteker, dan bidan itu juga menolak terkait RUU Kesehatan ini. Mereka pasti akan terancam kerjanya jika tenaga kesehatan atau dokter dari luar negeri itu bisa melakukan praktek atau mendapat izin praktek di Indonesia. Itu terkait dengan RUU Kesehatan. Baru yang berikutnya, kita minta disahkannya perlindungan pekerja rumah tangga, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kenapa? Karena pekerja rumah tangga itu pekerjaannya private, ya. Jadi rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Dari 2024 hingga sekarang, ya, DPR RI tidak mau untuk mengesahkan menjadi undang-undang. Ini yang kami terus suarakan agar mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu mendapat perlindungan seperti itu. Karena juga mereka mendapatkan upah, mendapatkan perintah, dan mendapatkan pekerjaan. Jadi hak-hak normatif mereka juga harus dilindungi. Gitu, ya. Baru terkait dengan parliamentary threshold yang 4%. Ini kita menolak. Karena apa? Karena ini mencerdai demokrasi di Indonesia. Partai politik dibatasi, ya, dibatasi jumlah kursinya oleh mereka yang mendapat kursi itu lebih banyak dibandingkan yang mendapatkan kursi lebih sedikit. Ini kami pikir ini juga tidak sesuai. Undang-undang parliamentary threshold 4% itu ada di Undang-Undang nomor 17 tahun nomor 7 tahun 2017. Ini setiap tahun, dari tahun ke tahun, dari mulai 2%, 3%, sekarang udah naik jadi 4%. Nah, jadi kita minta untuk dicabut atau tidak digunakan parliamentary threshold 4% ini. Dan yang terakhir terkait dengan pengolahan energi listrik. Ini Hari Buruh Internasional, kita melaksanakan aksi damai di Kota Batam nih. Apa tuntutan kita ini, Bang? Baik, hari ini kami yang bergabung dalam Koalisi Rakyat Batam yang terdiri dari beberapa serikat pekerja serikat buruh, yaitu FSPMI, SPSI TSK, SBSI Lomenik, dan Parkes, serta ada kawan-kawan dari FPBI dan SBSI 92. Ya. Hari ini melakukan aksi memperingati Hari Buruh Dunia, yang mana pada tuntutan kami kali ini kami mengusung 5 poin tuntutan. Yang pertama terkait dengan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita minta untuk disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Baru yang ketiga, penolakan terhadap RUU Kesehatan. Yang keempat terkait dengan penolakan terhadap parliamentary threshold 4%. Baru yang terakhir, meningkatkan kinerja pengolahan air dan listrik, energi listrik di Kota Batam. Nah, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kenapa kita tolak? Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law Cipta Kerja ini, itu mendegradasi hak buruh dan hak pekerja, termasuk juga hak petani. Nah, terkait dengan hak pekerja itu ada penetapan upah, ya, di mana penetapan upah itu sudah menggunakan tidak lagi menggunakan survei kebutuhan hidup layak, menggunakan inflasi dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang kita tolak. Baru yang berikutnya, PHK itu dipermudah. Ini yang kami menilai terkait dengan PHK ini dipermudah, ini akan menghabisi khususnya karyawan-karyawan yang permanen. Baru yang berikutnya terkait dengan outsourcing itu di segala lini, bukan cuma hanya di 5 bidang pekerjaan aja, tapi sampai di produksi pun sudah menggunakan outsourcing. Baru kontrak kerja yang berulang-ulang. Jadi ini yang akan membuat kesempatan pekerja untuk permanen itu tidak ada. Ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan fleksibel waktu kerja. Ini juga kita menolak karena kita tahu sekarang pengusaha sudah meminta kepada pemerintah untuk diberlakukannya no work no pay. Artinya